Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi dengan Parta Bumi. Saya dengan Kang Daniel, ini Mbah Okek, dan itu siapa? Kang Asep. Nah, perkenalkan diri, beliau Kang Asep, ini Mbah Okek, dan ini Bang Ujang. Nah, kebetulan beliau itu jadi mediator senior, mungkin udah sering nonton ya kalau di YouTube. Beliau kalau mengobati seringnya kebanyakan pakai Abah Okek. Nah, beliau juga dulu kan mungkin tahu riwayatnya, jadi saksikan aja video-video yang lalu gitu. Jadi beliau itu sempat dilebur dan lain-lain lah keilmuannya. Ini juga sama sebetulnya, tapi kan belum cerita, belum tahu beliau itu seperti apa dulunya. Nah, Mbah Okek, kalau dulu Mbah Okek itu ngilmu itu dari SMP kan ya? SD. Subhanallah, beliau dari SD. Dari SD itu mulai apa, Mbah Okek? Mulai belajar wirid. Belajar wirid katanya. Jadi SD itu udah mulai wirid. Nah, gitu. Terus yang pertama kali terasa masuk keilmuan itu ketika umur berapa, Mbah Okek? 12 tahun. 12 tahun katanya. 12 tahun udah mulai beliau ditemani Bang Safadam segala macam gitu kan. Terus juga keilmuannya memang banyak. Beliau itu sempat meskipun ditutup mata itu beliau bisa jalan gitu. Terus juga bisa memprediksi orang misalkan lagi di mana, dia bisa tahu karena bantuan Hodam itu. Misalkan orang termasuk misalkan mendeteksi pusaka segala macam, tapi karena keahliannya dulu sering ngambat segala macam. Nah, ini sekarang itu beliau meskipun sudah dilebur, insya Allah ini sudah bersih semua keilmuannya. Hodamnya itu yang terakhir berapa kali bertarung dengan saya itu dulu? 6 kali. Ada 6 kali ya? 6 terakhir dilebur mungkin ya. Saya minta dulu petunjuk kepada Allah karena ini susah dileburnya. Duduk setiap kali ketemu dengan saya, tahu-tahu dia kesurupan, masuk aja langsung nyerang. Wah, itu kan kalau dulu kan saya nggak di YouTube kan kalau dulu. Jadi ini juga karena di YouTube kan itu ada permintaan dari saudara-saudara kita semua ingin bikin padepokan, ingin bikin pondok dan lain-lain. Akhirnya ya di YouTube kan, ya mudah-mudahan ada kompensasi nantinya dari YouTube gitu. Ya, sebetulnya tadinya saya tidak mau dipublikasikan karena saya takutnya disangka sombong dan lain-lain. Insya Allah saya tidak ada seperti itu. Nah, ini Bang Ujang. Nah, kalau Bang Ujang itu beliau memang asalnya dari Garut. Nah, jadi pertama kali yang menyemangati saya ya termasuk beliau. Beliau selalu menyemangati saya, terus juga dengan kebaikan mungkin beliau. Kalau dulu kan saya itu sempat ya istilahnya hijrah ke suatu tempat, ya ketemu dengan Bang Ujang, dan pertama kali yang membawa yang mau diobati atau pasien itu sama beliau gitu. Dan akhirnya beliau pun ingin belajar segala macamnya, sampai sekarang beliau selalu setia menemani saya gitu. Kalau ada masalah atau ada apa-apa gitu, beliau sering datang. Alhamdulillah. Ini beliau aslinya dari mana? Garutnya di mana? Semarang. Mungkin insya Allah nanti ada video-videonya ya. Ini juga pernah bertarung dengan penghuni yang di situ karena kebetulan di kampungnya itu ada gangguan gaibnya itu terlalu besar, jadi benar-benar usil dan lain-lain. Sampai ke orang tuanya juga sempat dia itu kepotong tangannya, nggak sadar karena tidak ngasih sesajen kan. Ngajak. Nah, akhirnya aku sama beliau diajak duel. Ya alhamdulillah sekarang sudah beres, sudah tamat. Ya insya Allah tidak ada gangguan lagi kalau di tempat ini. Nah, ini Kang Asep nih. Kang Asep mungkin pernah nonton ya. Dulu lagi dilebur. Kebetulan saya juga dengan ini Mbah Okek dulu melebur itu. Gimana Kang Asep sekarang setelah dilebur, perasaan gimana kesan-kesannya gitu setelah itu dihilangkan itunya modal-modal? Ya berubah drastis ya. ada
seolah-olah ketenangan jiwa. Jadi unsur emosi yang dulu selalu dikuasai oleh emosi-emosi, mungkin pengaruh-pengaruh yang pernah saya tekuni di bidang keilmuan, beda cara menjalankannya juga. Kalau masih ada atau masih punya itu hawanya seolah-olah Susah untuk ibadah mungkin ya. Susah, jadi terganggu mungkin. Kalau hal-hal yang baik juga pasti diganggu ya, terganggu. Jadi ujung-ujungnya belok. Jadi seolah-olah kalau secara langsung itu menyesatkan lah, sering gitu. Tapi alhamdulillah begitu dilebur, jiwa tumbuh berai ya, alhamdulillah. Nah gitu pemirsa, jadi sebetulnya nanti juga kan kalau misalkan bertambah lagi, ada mediator lagi, itu sebetulnya bukan hanya main-main atau film-film atau misalkan syuting tidak nyata, tapi sebetulnya ini nyata. Jadi nyatanya itu kebanyakan yang di saya itu dulunya itu diobati, dulunya dilebur, akhirnya merapat gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang bersama-sama saya jadi saudara gitu kan, bersama-sama alhamdulillah. Jadi gimana ya memang sudah dianggap saudara gitu semuanya. Padahal tadinya insya Allah betul-betul tidak ada rencana niatan untuk ke YouTube, terus juga tidak ada niatan istilahnya misalkan saya calling dengan Mbak Okeng, enggak ada calling, karena beliau dulu dilebur. Akhirnya pas begitu beres dilebur, dia pun dibuka sensor gaibnya. Tadinya coba-coba sih, saya pingin tahu gitu, yang nanya di daerah sini, akhirnya jadi ngobatin bersama beliau. Dan sekarang Kang Asep juga sama sebetulnya. Jadi bukan ada ini, tadinya tidak saling mengenal. Saya juga dengan Kang Asep dulunya tidak saling mengenal, justru bukan teman dari kecil. Kan bisa saja saya itu misalkan dengan Mang Ujang nih karena teman dari kecil, akhirnya kita membuat konten. Enggak seperti itu. Ini hanya kebetulan saja, beliau diobati, akhirnya jadi ketemunya ketemu gede gitu. Jadi udah kayak gini nih. Ya saya juga bukan teman dari dulu, dari kecil enggak. Tapi setelah bersatu ya alhamdulillah jadi saudara gitu. Jadi saya juga bahagia gitu karena banyak saudara yang mudah-mudahan terus-terusan bertambah lah saudara-saudara kita. Nah, ini Mbak Okek, mungkin sebelum ditutup nih Mbak Okek, ini kan waktu ada sedikit lagi lah, sekitar 5 menit nih, setengah jam cukup lah. Kita berbincang-bincang, jadi bincang-bincang mohon maaf nih di tempatnya bukan tempat biasa. Coba dulu. Nah, ini Citraland, tuh lihat kota Bandung ya. Itu kota Bandung kelihatan dari sini. Kebetulan ini kan tanah Pemkot, katanya mau dibikin pariwisata di sini. Nah, saya lagi niis di sini dengan kawan-kawan jalan-jalan, pengen tahu aja. Kebetulan kan kalau Kang Asep itu kan jauh, bukan orang sini. Saya ini di kota Bandung. Ya, seperti itu. Mungkin sebelum tutup Kang Apeng, dulu pernah ada cerita yang menarik mungkin Kang Apeng? Sebelum Kang Apeng seperti ini, ada cerita menarik masalah keilmuan atau masalah kedugalan? Saya ya dulu saya paling berani kemanapun juga, nggak takut rasanya sama orang-orang itu. Pernah berkelahi, alhamdulillah menang, nggak pernah kalah. Jadi pikir-pikir berkelahi itu nggak ada untungnya, jadi buat diri saya sendiri aja lah, buat gimana tuh jaga diri. Kalau ada yang nggak macam-macam, saya menduluin gitu. Jadi itu dulu kalau ada nyerang itu gerak sendiri ya, langsung reply gitu. Gerak sendiri.
kira-kira yang guru pernah nih, saya pernah ngobrol dengan Kang Apeng itu, guru Kang Apeng itu sampai si Hodam yang utama yang paling sakti itu betul dikasihkan sama Kang Apeng dulu. Itu dulu tinggalnya di mana kira-kira kalau di badan dulu? Saya udah lupa nih. Kan ada yang tinggal di sini, di tangan, dada, kepala, iya, tangan, kaki ada, kaki betul ada ya, perut ada nggak? ada. Berarti ini terlalu banyak dulu. Wah, sampai berapa? Banyak pokoknya. Kalau beliau bermacam-macam gitu, bermacam-macam jenis-jenisnya gitu. Jadi udah di kepala, di badan, di tangan, ya udah penuh gitulah. Saya susah ngungkapinnya kalau dulu. Karena dia los. Kalau sekarang mah dia terkontrol, dulu mah los. Udah jadi ya udah, nggak bisa ada yang menghentikannya. Ya alhamdulillah gitu. Pertolongan Allah ya, sampai sekarang saya ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemirsa, mungkin Kang Asep ada yang perlu disampaikan? Ya mungkin ada sedikit. Ini motivasi buat semua. Maunya barangkali sok Kang Asep dulu. Setelah saya dilebur hodam-hodam yang pernah saya tekuni, alhamdulillah hikmahnya buat saya pribadi ada hikmahnya. Saya jadi istiqomah, jiwa tenang. Saya mentafakuri hanya Allah satu, tanpa bantuan yang lain, hanya Allah yang satu. Meskipun ada hodam seberapa sakti, tapi tetap hanya Allah. Itulah yang saya takuti. Mudah-mudahan ini jadi bahan motivasi buat semua. Saya udah capek menekuni hidup di jalan atau gimana, udah banyak ceritanya, susah untuk diungkapkannya. Soalnya kan tiap orang punya pengalaman tersendiri. Jadi mudah-mudahan buat yang lainnya, ayolah. Sekarang sistemnya udah beda sistemnya. Kita tinggal apa lagi lah, nunggu apa lagi? Yang dikejar kita itu apa? Hidup di dunia ini apa? Pulang kita kemana? Kalau belum pernah ini ya, yang ceritain aja bahwa beliau itu memang pernah dulunya sampai kalau bahasa Sunda unggah balik batangan, dan karena kedugalannya itu nggak memikirkan ke depan gitu. Nggak memikirkan anak, istri. Coba ceritain dulu pernah saya ya, soalnya saya gede dulu namanya Stamplat, kalau sekarang terminal. Dulu saya begitu keluar SD kelas 6, setelah maju ke SMP, saya udah tinggal di terminal sampai pulang sekolah, seragam itu digantungin di musola, langsung bergaul. Udah dapat duit, udah tahu duit, nah itu sekolah males. Nah akhirnya merembet, gaul luas, akhirnya ya begitulah. Mungkin yang lain juga, yang pokoknya yang namanya hidup di jalan pasti hampir sama lah pengalamannya. Akhirnya gaul terbawa arus sampai saya pernah yang namanya di jalan itu tantangannya banyak. Akhirnya saya perih, dendam, ada sifat dendam. Maklum mungkin dulu ya jauh lah dari agama juga, mungkin lupa lah gitu, duniawi mulu, uang gitu yang dicari itu. Akhirnya pengen nggak ada saingan ya, saya mentekuni keilmuan. Akhirnya sampai saya menekuni ilmu kedugalan,
atau apa. Cimat-cimat banyak ya. Kemana nyari. Soalnya kan merasa diri saya ini pengen apalah gitu. Ya, akhirnya saya udah mantep. Yang dulu sama saya begini saya cobain gitu. Tapi ya mungkin atas bantuan Hodam itu yang pernah saya tekuni mungkin membantu juga, bener. Cuman ya resikonya emang sih menang, cuma resikonya ya gitu, masuk pesantren bui lah itu resikonya. Tahun 95, tahun 2001, tahun 98 gitu. Akhirnya ya pengalaman buruk pahit dulu. Saya udah malas, udah capek gitu. Alhamdulillah pas keluar ada seorang guru sekarang. Kalau saya bilang guru dia nggak mau dibilang guru, sama. Cuman ya buat saya mah dia seorang guru, jadi buat saya pribadi. Soalnya keilmuannya hanya Allah satu. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah untuk seterusnya pada Allah. Ya, sekian, terima kasih. Amin. Amin, bro. Jadi gitu, alhamdulillah ya. Barusan penuturan dari Kang Asep. Memang beliau itu syarat dengan keilmuan dan juga syarat dengan pengalaman. Jadi pengalaman beliau kan sudah kemana-mana, termasuk berguru, juga mengalami ya istilah kalau di bahasa kerennya preman dan lain-lain. Sekarang beliau istiqomah, doain aja semuanya ya supaya istiqomah selalamanya gitu beliau itu. Dan sekarang beliau pun belajar hikmah, mudah-mudahan beliau nanti bisa menolong orang juga. Ya, mungkin Kang Apeng ada dua patah kata terakhir. Gimana? Ada nggak? Ada. Udah. Sekarang saya udah merasakan bersyukur bisa mengobati orang-orang yang sakit ya, keganggu santet gitu. Ikut sama Sehu. Sekarang alhamdulillah ya. Nah, gimana Bang Ujang? Nah, kata-kata terakhir mungkin dari Bang Ujang. Mungkin bagi saya, kalau orang ada hodamnya itu pengalaman saya pribadi. Dulu juga saya suka ya belajar begitulah buat penjagaan diri. Tapi kalau dipikir sekarang, buat apa gitu? Malah ngejauh dari kewajiban semacam kayak sholat. Dulu emang saya punya guru sampai 3 orang. Cuman satu alasan, belajar itu pengen buat jaga diri. Tapi yang saya rasain sekarang pas ketemu sama Sehu, saya banyak hikmahnya yang belum dapat dari siapapun. Nah, mulai dari situ yang saya penilaian pribadi sangat-sangat menyukuri. Terus iyalah, nggak bisa disebutin sama kata-kata yang saya rasain. Intinya mungkin bersyukur ya Bang Ujang itu kepada Intinya Allah. iya begitu. Ya gitu pemirsa, alhamdulillah berbincang-bincang mungkin dicukupkan sampai sekian, nanti disambung kembali di lain waktu. Mudah-mudahan kami ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Termasuk Anda sekalian semua yang ada, pemirsa yang menonton, yang ada di rumah.
semuanya semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, terus juga dimudahkan rezekinya, dirukunkan rumah tangganya. Saya tutup aja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.